berisi ilmu dan harapan, mengasah hati dan pikiran, kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan, ilmunya berbalut kasih sayang, bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani, pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji, membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti, kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa Barat membawa cinta dan harapan, mengasah hati dan pikiran, membina wawasan perempuan, berperan dalam kehidupan, setara dalam pendidikan, menghayati irama zaman, menata keluarga bahagia. Perempuan Jawa Barat berdaya tangguh mandiri. Selamat mengikuti kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Gini kan enak tuh. Mana pulpen teteh? Mana pulpen teteh? Teh, balikin nggak? Kamu balikin pulpen teteh dulu. Masa enggak minjemin? Minjem, iya. Masa kamu lupa pulpen kesayangan teteh? Hah? Kamu pakai buat bikin PR, terus kemana sekarang? Kemana? Ya sengaja hilang. Ya itu kok bisa dicari lagi. Ya ngaco. Itu gak bisa, itu teteh udah nyari kemana-mana. Gak ada. Hai kalian, kenapa malah berantem? Bisa nggak sehari aja damai? Ya ahnya, ibu. Pulpen teteh kesayangannya hilang. Ya, udah. Teteh, gak usah minjemin barang lagi sama AA. AA juga gak usah minjem lagi apa-apa sama teteh. AA sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Tahu. Ibu teh baru pulang pelatihan. Capek ibu teh, pengen istirahat. Apa kalian teh gak kasihan sama adik kalian yang ada di dalam kandungan ibu? Harus dengar kalian ribut terus. Ibu, ada apa ini teh teriak-teriak? Kedengeran tetangga, malu. Ini ahnya ngilangin pulpen teteh, bilangnya gak minjem, padahal minjem terus dihilangin. Pulpen? Iya. Kan cuman pulpen doang. Pulpen kesayangan teteh. Iya udah. Pulpen mah nanti Bapak beliin lagi kalau udah gajian ya. Ya tapi bukan itu masalahnya Bapak. Ini tuh udah banyak, bukan cuma pulpen doang. Ahnya selalu kayak gini, gak bertanggung jawab. Cepet balikin. Teh. AA. Astagfirullah. Ibu, udah ibu sok duduk lah, duduk. Istirahat ibu teh. Lagi isi kan? Duduk aja sing tenang. Bapak ganti baju dulu biar bapak nanti ngomong sama teteh ya. Sok sing tenang lah. Kenapa tadi teh aku bawa emosi? Aku pura ibu. Budaman. Eta aya si Neng. Saya dicaritakeun teh ya.
Ai, kamu kenapa, Neng? Kok lebam-lebam gitu? Tenang ya. Sok, cerita sama ibu. Nanti ibu pasti bantu. Iya, Neng. Cerita aja ke Bu Damai. Bu Damai mah pasti bisa bantu. Bu, hubungan keluarga saya teh lagi nggak baik. Suami saya tadi pulang dari pabrik, terus lihat cucian teh masih kotor. Suami saya teh marah, terus pukul saya. Tapi itu teh salah saya, Bu. Salah saya. Tenang ya, Neng. Ini mah kayaknya bukan pertama kali ya. Apapun alasannya, kamu gak pantas untuk dipukul. Iya, Neng. Rumah mah bukan ring tinju. Yang namanya perempuan mah harus dilindungi. Neng teh harusnya dilindungi sama suami Neng. So, tenangin diri dulu ya. Lebih baik kita lapor ke aparat desa. Lapor? Ke aparat? Bu, jangan, Bu. Jangan. Saya teh takut, Bu. Bu, ini saya kesini aja, saya teh kabur. Bu, nanti kalau lapor, suami saya nanti di penjara. Terus saya teh gimana? Saya teh malu, Bu, nanti sama keluarga, sama tetangga. Tenang ya, Neng. Kamu pasti aman. Kamu akan tetap aman. Tapi suami kamu harus dikasih pelajaran supaya nggak mengulang hal yang sama. Keluarga sama tetangga pasti ngerti kondisi Neng. Sekarang yang terpenting, Neng harus mendapatkan perlindungan. Neng harus mencintai diri sendiri. Emangnya saya teh pantas, Bu, dicintai? Pantas, Neng. Semua perempuan teh pantas buat dicintai, dihormati, dihargai, diperlakukan dengan baik. Neng gak sendirian di dunia ini. Ada ibu, ada emak, ada Komnas Perlindungan Perempuan, juga ada undang-undang perlindungan perempuan. Gitu ya, Bu. Iya. Tapi nanti suami saya gimana, Bu? Tenang. Suami Neng akan mendapatkan perlakuan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Kan, Neng? Bener kan? Untung aja emak teh bawa kamu ke Bu Damai. Pokoknya mah kalau ada apa-apa bilang aja ke emak ya. Emak mah siap bantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat juara, bertemu kembali di kelas Sekolah Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Saya Yati Indriati, Master of Trainer Sekolah Cinta, akan menyampaikan penjelasan tentang penanganan masalah keluarga. Ibu-ibu para perempuan Jawa Barat juara, apakah ibu-ibu punya masalah dalam keluarga? Kalau iya, ibu-ibu jangan berkecil hati, karena tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah keadaan yang belum sesuai dengan yang kita inginkan. Jenis-jenis permasalahan yang biasa muncul dalam keluarga adalah 1. Kesenjangan proses komunikasi antara anggota keluarga. Misal, keinginan, harapan, kebutuhan ibu yang tidak dipahami oleh bapak, anak yang tidak dipahami oleh orang tua. Kedua, permasalahan dengan mertua dan saudara. Hal ini dialami ketika mertua dan saudara ikut terlibat, yang kadang menimbulkan perselisihan. Ketiga, permasalahan terkait keuangan. Permasalahan bisa timbul dari aspek pengelolaan atau permasalahan yang timbul karena tidak adanya uang dan adanya hutang. Keempat, permasalahan pengasuhan anak. Membesarkan anak memerlukan kerjasama antara bapak dan ibu. Tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dalam pola asuh. Kelima, permasalahan anak remaja, di mana anak remaja ingin bertindak seperti orang dewasa, yang mengakibatkan pertengkaran dengan orang tua menjadi lebih sering. Apabila ibu-ibu menghadapi kondisi tersebut, penting bagi kita untuk mengidentifikasi dan menyadari adanya masalah. Dengan demikian, kita mampu mencari akar permasalahannya, lalu berusaha menyelesaikannya. Permasalahan yang terus-menerus didiamkan akan berdampak tidak baik. Salah satunya berpotensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan sebagian besar korban kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Ada beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, kekerasan fisik, yaitu yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, seperti yang kita lihat pada tetangga Bu Damai. Kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan rasa tidak berdaya. Ketiga, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkungan rumah tangga untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Yang keempat, penelantaran dalam rumah tangga, yaitu penelantaran terhadap orang yang secara hukum wajib diberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan seperti anak dan istri. Ibu-ibu, kekerasan dalam rumah tangga akan mengakibatkan dampak yang tidak baik. Apa saja dampaknya? Orang yang mengalami kekerasan akan membentuk mental sebagai korban. Artinya, dalam benaknya akan terus tertanam bahwa dirinya memang hanya pantas untuk dikorbankan. Anak yang mengalami kekerasan juga cenderung untuk melakukan kekerasan, bisa jadi terhadap anak lain. Dampak lain adalah rendahnya kepercayaan diri, sehingga akan menghambat perkembangan anak dan anak sulit menunjukkan inisiatif karena mungkin merasa dirinya selalu salah. Bahkan dapat mengalami sulit bergaul. Sikap murung anak yang terus-menerus dapat mengakibatkan depresi dan membawanya memiliki kebiasaan buruk, seperti menggunakan obat-obat terlarang, alkohol, melakukan seks bebas, dan bahkan bunuh diri. Serta banyak lagi dampak negatif lainnya apabila tidak ada pertolongan untuk anak korban kekerasan. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk mendapat perlindungan dari keluarga, dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, dan pihak lainnya dengan penanganan khusus untuk menjaga kerahasiaan korban. Ibu-ibu, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan kita, maka kita wajib menolong korban kekerasan sesuai dengan batas kemampuan kita. Apa saja yang bisa kita lakukan? Kita dapat melakukan perlindungan dan memberikan pertolongan darurat, dan melaporkannya pada pihak yang berwenang seperti aparat desa. Ibu-ibu, permasalahan dalam keluarga tidak hanya berpotensi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, namun juga dapat menimbulkan stres. Setiap orang pasti mengalami stres, baik ringan maupun berat. Apa sih stres itu? Stres ada reaksi yang muncul pada saat diri kita dihadapkan pada berbagai tuntutan, yang sifatnya bisa positif dan bisa negatif.
Contoh, seorang pekerja yang dituntut oleh pekerjaan yang banyak dan bertumpuk. Ibu yang dihadapkan pada tugas-tugas rumah yang tak kunjung selesai, dan sebagainya. Pada umumnya, orang menyadari adanya stres. Namun ada juga yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami stres. Reaksi seseorang terhadap stres dapat bersifat positif dan juga dapat bersifat negatif. Reaksi bersifat negatif jika terjadi gangguan atau keluhan. Atau jika stres membuat seseorang memunculkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya menjadi murung, mengurung diri, atau tidak mau bersosialisasi. Sedangkan reaksi positif jika menimbulkan dampak yang menjadi pendorong agar orang berusaha bersemangat untuk menyelesaikan masalah. Atau bahkan memunculkan kreativitas untuk menemukan cara-cara baru dalam menghadapi masalah. Reaksi terhadap stres juga dapat terlihat dari fisik dan psikis, seperti sakit perut, pusing, otot tegang, susah tidur, susah konsentrasi, mudah lupa, mudah tersinggung, merasa panik atau cemas, dan banyak lagi. Biasanya ciri-ciri stres seperti yang saya sebut tadi bersifat umum. Namun, masing-masing kita biasanya memiliki ciri stres yang berbeda dengan orang lain. Misal, saat stres Ibu A akan menjadi sulit tidur dan mudah marah. Sedang Ibu B akan mengalami diare dan merasa sering ingin menangis. Ciri stres kita yang khas biasanya akan menetap. Artinya, ciri yang kita alami saat stres akan sama atau berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dengan demikian, jika kita mencatat baik-baik ciri-ciri stres yang khas dalam diri kita, maka saat ciri tersebut muncul, kita akan segera sadar bahwa kita sedang mengalami stres dan dapat segera mengambil langkah untuk mengatasinya. Ingat ya ibu-ibu, mengelola stres sedini mungkin sangatlah disarankan. Karena stres yang sudah berkepanjangan akan sulit diatasi. Ibu-ibu, suatu situasi stres tidak dapat kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, cara yang perlu dipelajari adalah mengelola stres, bukan menghilangkan stres. Mengelola stres artinya kita memahami kapan kita mengalami stres dan mengetahui bagaimana upaya menyelesaikannya. Pernahkah Ibu dihadapkan pada suatu masalah, lalu Ibu bercerita kepada teman, dan ternyata Ibu mendapat solusi, atau rasa sedih, marah, dan kesal menjadi berkurang? Nah, Ibu sebenarnya sedang melakukan pengelolaan stres, dengan berbicara dengan orang yang kita percaya. Atau pengelolaan stres juga bisa kita lakukan sendiri. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan pada pembelajaran ini adalah bagaimana tips menghadapi stres. Pertama, jika sedang stres, kita harus melakukan sesuatu. Jangan berharap stres kita akan berkurang jika kita hanya berdiam diri. Masalah yang ada harus dikenali, kemudian diatasi. Tips yang kedua, mengatasi stres dengan emosi yang tepat. Jika kita tidak bisa mengubah situasi penyebab stres, maka segeralah ubah cara pandang kita terhadap situasi tersebut. Misal, anak sedang demam tinggi dan tidak bisa tidur. Daripada Ibu panik, lebih baik Ibu tenang dan mengambil tindakan untuk mengurangi sakit anak. Tips yang ketiga, menerima kenyataan. Seringkali hal yang kita dapatkan tidak bisa kita ubah. Misalkan, penghasilan kita lebih sedikit dibanding keluarga lain. Daripada menjadikan hal tersebut sebagai masalah yang menyebabkan stres, kita harus mulai menerima keadaan diri kita. Yakinlah bahwa kita semua istimewa dan unik. Kita mempunyai kelebihan. Fokuslah pada kelebihan tersebut. Keempat, berbicaralah dengan teman, saudara, atau orang tua kita saat kita merasa stres. Dengan berbicara kepada orang lain, beban kita akan berkurang. Ibu-ibu Jawa Barat juara, demikian penjelasan tentang penanganan keluarga. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kelas Sekolah Percinta lainnya. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada untuk para perempuan Jawa Barat.
Perempuan Jawa Barat, berisi ilmu dan harapan, mengasah hati dan pikiran, kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan, ilmunya berbalut kasih sayang, bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani, pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji, membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti, kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa Barat membawa cinta dan harapan, mengasah hati dan pikiran,